Kita di segmen terakhir dalam program Smart Business Coaching, Smart Listener, ya kita membahas tentang 4 proses menuju kesuksesan. Ya tadi di proses terakhir ada namanya proses efektif. Tadi sempat di break ngobrol sama Coach Ihsan tentang seorang pengusahanya ini. Udah dia paling tinggi, yang paling bertanggung jawab. Rupa-rupanya dia yang lalai, Coach. Iya. Lalu kepada siapa dia harus mengadu? Nah, ini nih, ya mau ke mana lagi gitu ya? Karena sebenarnya gini, apa yang kita tulis dalam to-do list kita itu jadi bosnya kita tuh. Kalau di atas kita udah nggak ada lagi, betul, itu kita harus nurut apa ya dengan yang kita tulis gitu ya. Nah, benar. itu pun kadang-kadang masih dilanggar, maka butuh orang lain untuk dibantu evaluasi. Iya. Nah, untuk apa? Agar bisa ngejaga konsistensi. Karena konsistensi tidak ada yang bisa menggantikan di dunia ini, ya. Yang namanya konsistensi itu nggak ada yang gantiin. Makanya penting untuk orang-orang yang ingin komit dan konsisten mencapai suksesnya dibantu oleh seorang profesional. Oke, itu coach, peran coach di situ ya. Yes. Coach, ya. Seperti Coach Ihsan yang juga bantuin orang-orang mungkin untuk lebih konsisten ya sama apa yang sudah dia buat. Oke. Jadi bukan coach itu bukannya memotivasi gitu, bukan. Coach bisa jadi menjadi orang yang paling tidak nice kepada klien ya. Betul. Intinya dia independen ya, Coach ya. Independen, netral. Iya, netral, nggak punya. Untuk si coach atau klien itu konsisten gitu terhadap apa yang dia rencanakan, dia targetkan gitu. Karena sering sekali gitu, Coach, saya ownernya kok, ya udah mulai kan kemarin ngomongnya ini per tahun 2020 bulan 1. Ayo udah bulan 2 aja deh. Nah, bulan 2, aduh kayaknya nggak enak. Bulan 2 cuma sampai tanggal 29. Kayak mana kalau bulan 3 aja? Mundur terus jadinya. Jadi resolusi 2020 adalah resolusi di tahun 2019 yang belum tercapai, yang dibuat di 2018. Wah, itu apa ya? Banyak banget kepanjangan durasinya itu. Ya, penundaan ya, itu virus yang mematikan mematikan produktivitas tentunya ya. Betul. Jadi kita kan baca dari lahir saja butuh bantuan orang lain ya. Kita terlahir di muka bumi ya butuh bantuan ibu ya, mungkin ada bidan, dokter dan lain-lain untuk bisa mandiri gitu. Waktu balita ya yang dibisa itu cuma nangis gitu ya. Mau apa sesuatu nangis gitu ya. Nah kita kalau sudah di fase dewasa, pembelajaran orang dewasa adalah memahami kontekstual, not only kontentualnya. Jadi kontekstual adalah kita memahami secara menyeluruh. Kuliah itu kan artinya secara menyeluruh gitu. Jadi paham ilmu secara menyeluruh. Nah, untuk para teman-teman pebisnis, smart listeners yang sudah menjadi praktisi bisnis, kan mau kuliah ya nggak sempat ya. Mau kuliah mungkin di salah satu kampus gitu, ya mungkin dapatnya cuma teori mungkin ya, atau gelar lah ya. Nah, hanya kepada orang-orang yang fokus kepada suksesnya si pebisnis ini ya, untuk mendampingi bagaimana mereka konsisten. Gitu. Makanya seorang coach dilatih untuk punya kompetensi bagaimana mendampingi klien dalam bentuk program coaching. Gitu. Oke. Sampai kapan kalau proses pendampingan itu berlangsung, Coach? Apakah sampai berhasil atau seperti apa? Ya minimal kan setahun ya. Cuma kalau di awal si coach kita pandu untuk targetnya 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, ya selama coach mau dibantu, ya klien mau dibantu untuk didampingi, ya sampai selesai, sampai 5 tahun, mungkin sampai 10 tahun. Karena ngebangun sistem ini kan tidak mudah, ya. Jadi sistem itu save your time, ya, save your time and money, save your time, energy and money. Ya itu dia. Sistem itu gitu. Jadi memang kita banyak mendapatkan kemudahan, penghematan dengan sistem, tapi ngebangunnya nggak mudah. Betul, membangunnya ini yang tidak mudah ya. Yes. Oke, jadi sistem itu dibangun, harganya dibayar di awal dulu kali ya, Coach? Iya, sehingga ketika sistemnya sudah diinstal, para people ya bisa bekerja dengan baik, gitu. Oke, bener juga ya. Sepanjang yang mau di coach, mau di coaching ini diajari kerjasama ya. Yes. Dia aja udah give up, apalagi mau kita tolong ya, kok? Mau gimana? Mau masuk ke pertandingan udah nggak mau ini.
Iya, kita dorong-dorong gimana dia nggak siap. Iya, jadi coach itu bukan mendorong-dorong nggak. Yang mendampingi intensitas latihannya si coach, memprovokasi pikirannya coach ya, memprovokasi pikirannya klien ya, bagaimana mereka bisa keluar potensinya dari dalam diri mereka. Ya, walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana gitu. Ya, misalnya nih, dia punya goals ya. Goalsnya dirincikan ya, pakai SMART goals. Kemudian apa nih kenyataannya, realitanya apa? Oh, dirincikan lagi pakai metodologi SWOT ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, lalu ancamannya apa. Kemudian ada option. Nah, option ini yang membuat dia memilih. Nah, apa-apa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa mencapai goals tersebut berdasarkan realita yang dia alami, yang dia hadapi. Nah, kemudian ada nggak pilihan yang tidak mungkin dilakukan, tapi kalau itu dilakukan maka akan efektif mencapai sukses. Oh iya coach, ada. Ya itu kadang-kadang keluar gitu, karena didampingi oleh seorang coach. Nah, kemudian yang terakhir, will commitment. Apa itu will commitment? Adalah kemampuan dan kemauannya untuk komit mencapai suksesnya atau goalsnya. Ya. Nah, jangan-jangan sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tadi menunda. Nah, kalau misalnya ada potensi menunda, maka coach akan menanyakan, apa nih ya suatu hal yang membuat Anda tidak melakukannya? Apa hal yang membuat Anda tidak melakukannya? Jadi kan dia memahami, oh iya, nanti di tengah jalan kalau misalnya saya lagi bad mood, itu akan menunda tindakan saya, kebiasaan saya. Nah, jadi ketahuan kan? Nah, sehingga kalau memang perlu diperbaiki ya, perlu diterapi mungkin, nah itu akan dilakukan ya. Nah, walaupun seorang coach tidak harus menerapi gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk kita tahu potensi kita, tapi kita juga perlu seorang partner ya, seorang coach untuk bisa melihat titik butanya kita, ya blind spotnya kita apa sih gitu. Ya, sehingga si orang tersebut ya fokus kepada goals sampai dia mencapai target atau goals yang dia ingin dapatkan. Berdasarkan apa yang disampaikan Coach Ihsan hari ini, saya jadi kepikiran Coach bahwa seorang pengusaha atau pebisnis itu ya harus mengenal pribadinya sendiri secara deep ya Coach ya. Melalui proses-proses yang dia lewati, akhirnya dia akan menemukan siapa dirinya, kekuatan yang paling dalam di dalam dirinya ya Coach ya, atau potensi begitu ya Coach ya. Seperti model yang pernah kita bahas sebelumnya di edisi sebelumnya, boleh teman-teman smart listener cek lagi di YouTube ada nggak ya gitu ya, review lagi. Nah, modal kan yang paling utama tuh modal 4 modal untuk mendapatkan modal kelima. Modal pertama hero capital. Nah, kita pernah bahas tuh hope-nya, harapannya, efikasinya, kebersyukurannya, kebercukupannya. Kemudian hero ya, hope, efikasi, dan daya pantul, ya, daya pantulnya seperti apa dan optimismenya seperti apa. Nah, makanya membangun bisnis, pilotnya dulu dijagoin. Nih, misalnya nih, analogi pilot ya, belajar pilot yang coach tahu ya, itu biayanya kan nggak murah ya, sampai ratusan juta ya. Enak jadi pilot, gajinya bisa puluhan sampai seratusan juta. Tapi emang belajarnya juga nggak mudah, nggak murah juga. Nah, tapi dari situ dia bisa mengendarai pesawat yang bisa membawa penumpang lebih banyak, ya, lebih jauh, dan bisa mengoperasikan kokpit yang banyak sekali tuh alat-alat apa segala macam di situ ya. Sangat worth it gitu. Nah, sehingga pebisnis ini selayaknya seorang pilot ya, menerbangkan pesawatnya. Nah, maka harus belajar juga. Baik, smart listener, dan kita sudah hampir di penghujung kebersamaan Coach Ihsan. Ada beberapa menit lagi waktunya. Silakan apa yang ingin Anda sampaikan di akhir sesi ini, silakan Coach. Jadi untuk Anda para pebisnis yang memilih identitas sebagai pebisnis ya, maka bangunlah sistem, ya, bangunlah people. Ya, karena ketika Anda membangun sistem, berarti Anda paham bahwa bisnis ini akan bisa menjadi aset Anda. Bukan Anda bekerja di dalamnya, tapi Anda on bisnis, Anda berada di atas bisnisnya, ya. Sehingga waktu Anda kemungkinan lain yang Anda bisa lakukan, ya itu tetap bisa dilakukan, dikerjakan. Jadi itu aja Mbak Ica untuk
Hari ini ya? Hari ini. Oke, yang pasti kita berharap apa yang kita bagikan hari ini menjadi satu rangkaian pembelajaran yang sangat Anda perlukan Smart Listener, karena Selasa depan kita akan kembali lagi ya Coach ya. Yes. Tentunya dengerin terus program Smart Business Coaching setiap hari Selasa untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.